Dalam kisah pertama, kisah Ashabul Kahfi, diceritakan ada sebuah negeri yang dipimpin oleh pemimpin yang musyrik, pemimpin yang dolim, yang mana pemimpin ini bukan hanya sekedar menyembah berhala, tapi memaksa seluruh rakyatnya untuk juga menyembah berhala. Dan kalau ada yang tidak mau nyembah berhala, akan dihukum, dieksekusi mati dengan cara yang sangat mengerikan di depan publik, di depan umum. Jadi disiksanya, mungkin dia disalib, terus dipanah kakinya, tangannya, disilet dan lain sebagainya, dibunuh dengan cara-cara yang mengerikan di depan masyarakat, supaya orang mikir-mikir itu kalau mau, mengikuti ajaran tauhid. Ajarannya Nabi Isa waktu itu kan, Ashabul Kahfi ini kan hidupnya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ternyata beberapa menteri sang raja itu punya anak yang anaknya tidak mau mengikuti kekafiran sang raja. Mereka justru diam-diam mengikuti ajarannya Nabiullah Isa alaihissalam. Mereka di bawah tanah mempelajari kitab Injil yang masih murni dari Nabiullah Isa alaihissalam. Maka sang raja itu marahnya luar biasa. Singkat cerita, dia ingin mengeksekusi anak-anak muda ini. Maka anak-anak muda ini diceritakan mereka melarikan diri bersembunyi dalam sebuah gua. Coba kita perhatikan bagaimana cara Allah menceritakan, ajib sekali. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Ada yang bilang orangnya 3, anjingnya 1. Ada yang bilang orangnya 4, anjingnya 1. Ada yang bilang orangnya 7, betul ya? Ya, orangnya 7, anjingnya yang ke-8. Jumlah orangnya terserah berapa, yang penting ada anjingnya 1. Jumlah orangnya tidak penting berapa, tapi yang pasti ada anjingnya 1. Seakan-akan Allah ingin kita ngezoom atau fokus kepada, loh, kok anjingnya di highlight, kenapa ini? Bahkan sampai anjing selonjor, episode anjing selonjor ini diceritakan dalam Al-Quran, wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Ayah, anjing saja hanya gara-gara nemeni orang soleh. Ini bukan orang alim loh, anak-anak muda yang ya ndak alim, cuma soleh. Anjing ini gara-gara nemeni orang soleh. Kisahnya dia selonjor diceritakan dalam Al-Quran, dan anjing ini salah satu yang masuk surga. Anak-anak muda yang beriman ini mereka masuk ke dalam gua, kemudian di dalam gua itu Allah tidurkan mereka selama berapa? 309 tahun. Orang-orang ini, anak-anak muda ini kabur, melarikan diri dalam rangka menjaga imannya. Maka ini bukan sesuatu yang tercela, bukan sesuatu yang buruk. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu ini menjadi sesuatu yang dianjurkan. Pindah dari satu wilayah untuk menjaga keimanan. Kalau sekarang ya aplikasinya bukan berarti kita harus nyari gua betulan gitu, ke gua Selarong apa mana gitu terus kita semedi di sana, ya enggak. Bisa jadi gua itu adalah masjid, bisa jadi gua itu adalah pondok pesantren, atau bisa jadi itu justru adalah rumah tangga. Kita masuk ke situ, keimanan kita selamat. Baik. Siapa yang dirahmati Allah? Bagaimana kemudian Allah menceritakan tentang anak-anak muda ini? Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah. Kalau mataharinya terbit, maka cahaya itu masuk dari sisi kanan gua. Kalau mataharinya tenggelam, masuk cahaya dari sisi sebelah kiri gua. Kenapa kok harus ada cahaya matahari masuk? Ya namanya makhluk hidup semuanya butuh cahaya matahari. Seperti kalau tumbuhan butuh fotosintesis. Kita misalkan di kamar, di ruangan ber-AC 1 bulan tidak keluar, tidak ketemu cahaya matahari, kira-kira badan kita gimana rasanya? Pasti tidak karuan, pasti tidak enak. Karena cahaya matahari itu kebutuhan kita, itu vitamin D, itu kebutuhan manusia. Bayangkan ini orang 309 tahun di gua, tidak kena cahaya matahari sama sekali, kira-kira rusak apa tidak badannya? Mungkin lumutan, mungkin gimana itu. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ngatur nih, pelajarannya adalah ketika seorang itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengatur alam semesta untuk tunduk, untuk takluk, untuk menjaga, untuk melindungi orang-orang yang beriman tadi. Allahnya kita dengan Allahnya Ashabul Kahfi sama, as-saqi baqi.
Ya, Allah tidak berkurang sama sekali kekuatannya. Allah yang menjaga Ashabul Kahfi, menaklukkan alam untuk Ashabul Kahfi, juga bisa melakukan hal yang sama untuk kita. Hukum alamnya, api itu panas, hukum alamnya. Tapi bagi kekasihnya Nabi Ibrahim, Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah yang membuat hukum alam, Allah bisa mengubah hukum alam ini semau Allah untuk kekasih-kekasihnya. Apapun yang mau Allah rubah, bisa. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Indahu ummul kitab. Allah bisa merubah apapun, Allah bisa menetapkan apapun. Hukum alamnya gini, tapi kalau Allah berkehendak yang lain buat kekasih-kekasihnya ya jadi. Kayak gitu. Terus kemudian apalagi yang Allah ceritakan di situ? Mereka anak-anak muda itu disebutkan wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal wa kalbuhum basitu dhira'ihi bil wasid. Mereka itu dibolak-balik sama Allah. Jadi jangan nyangka kalau mereka itu tidurnya anteng. Itu tidurnya enggak anteng. Setiap saat dibolak-balik, kanan kiri wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal gitu. Kenapa mesti dibolak-balik? Bayangkan bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, kita duduk dengarkan majelis 2 jam. Kira-kira kaki kita gimana? Wah, sudah ada karuan itu, semutan ya, apalagi usianya sweet yang sudah 60 ke atas. Oh ya sudah pinginnya selonjor gitu. Karena kalau 2 jam duduk enggak gerak, semutan. Atau gini gambarannya, ilustrasinya. Ada orang kakinya habis patah terus digips 6 bulan ya pakai kruk gitu. Itu kira-kira kalau gipsnya dibuka setelah 6 bulan, dia langsung bisa jalan normal apa harus belajar jalan lagi? Harus latihan lagi apa pakai kakinya itu. Bayangkan kalau orang 309 tahun tidurnya anteng. Itu bangun itu gerak mikir lagi itu satu PR lagi. Tapi subhanallah anak-anak muda ini selama tidur itu Allah bolak-balik kanan kiri. Supaya apa? Nggak mati itu anggota tubuhnya. Apa pelajarannya lah ya? Anak muda yang beriman ini tidur aja dijaga sama Allah, apalagi bangun. Tidur aja dibimbing gerakannya sama Allah, apalagi bangun. Orang-orang yang menyelamatkan keimanannya itu bukan cuma dibimbing jasadnya saja. Allah akan membimbing pikiran mereka. Allah akan membimbing hati mereka. Tadi kan mayyahdillah fahuwal muhtad wa mayyudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Di antara bentuk bimbingan Allah adalah dia dikenalkan, didekatkan, dibimbing oleh seorang guru yang mursyid. Ala kulli hal diceritakan di ayat itu walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Ini juga salah satu keajaiban bahasa Al-Qur'an yang mana ternyata setelah dihitung antara kalender Hijriah dan Masehi itu selisihnya 9 tahun. 300 tahun Masehi itu 309 tahun Hijriah. Jadi Allah itu membahasakannya walabithu fihim thalathami'atin sinin wazdadu tis'a. Jadi kalau mau dihitung pakai Masehi ketemu, dihitung pakai Hijriah ketemu. Ajib. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini sebenarnya mengandung pelajaran penting. Bukan sekedar dongeng untuk kita wow amazing gitu. Bukan sekedar untuk kita kagumi. Tapi ini panduan. Ini pegangan. Ini bekal, ini modal bagi kita yang menjalani kehidupan yang berat, yang penuh dengan fitnah. Bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa berjalan, bisa bertahan.